Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Sarinal. Saya jurusan Sejarah dan Sosiologi kelas A angkatan 2017. Kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah Sosiologi Desa dan Kota. Dan pada topik mata kuliah ini saya akan membahas kajian dan tinjauan geografis masyarakat desa antara desa agraris dan desa maritim, serta prospek perkembangannya. Jadi teman-teman, mohon maaf kemungkinan besar nanti apa yang saya jelaskan tidak sesuai karena memang kondisi kita dan kemudian kondisi Indonesia sekarang sedang dijajah oleh satu virus corona, di mana virus ini bisa mematikan masyarakat Indonesia. Tapi terlepas dari hal itu, kita sebagai mahasiswa juga tetap melakukan aktivitas, yaitu walaupun aktivitasnya melalui melalui daring ataupun kuliah online. Jadi terlepas dari hal itu, jadi kita masuk pada topik pembahasan terkait dengan tinjauan geografis masyarakat desa. Jadi yang pertama itu kan desa agraris. Di masyarakat agraris adalah masyarakat yang mengantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, baik di sawah, perkebunan. Kehidupan masyarakat ini masih jauh dari modernisasi. Dengan kata lain, mereka hidup sederhana secara tradisional. Adapun kebudayaan yang ada bersifat gotong royong yang didentik dengan adat istiadat perdesaan. Kemudian mereka berkembang sangat lamban karena teknologi dan informasi masih minim serta pengetahuan dan skill yang terbatas. Kemudian ciri-ciri masyarakat agraris. Tadi masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilik ikatan persatuan batin yang kuat sesama anggota warga desa, sehingga seseorang merasa dirinya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tanpa ia hidup, serta rela berkorban demi masyarakat, saling menghormati, serta mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di dalam masyarakat terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama. Adapun ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain, yang pertama, setiap warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam, erat, bila dibandingkan dengan warga masyarakat di luar batas-batas wilayah. Kemudian sistem kehidupan pada umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar masyarakat pedesaan hidup dari petani. Jadi kedua ciri-ciri masyarakat desa ini sudah kita jelaskan bagaimana kondisi kehidupan mereka itu kan masih tergantung bagaimana kondisi alamnya mereka. Kemudian mereka tidak dipengaruhi oleh bagaimana kehidupan di luar batas-batas wilayah mereka ataupun dari kampung sebelah. Kemudian selanjutnya desa maritim. Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluralistik, tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan, karena struktur masyarakat pesisir sangat plural atau umum, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakat. Kemudian terkait dengan kata plural ini karena memang
yang kita lihat di desa maritim ataupun masyarakat pada pesisir ataupun yang berdekatan dengan pantai. Jadi banyak masyarakat dan tidak berasal dari daerah itu sendiri, melainkan masyarakat imigrasi atau berasal dari tempat-tempat lain ataupun berasal dari daerah-daerah agraris juga, karena memang kondisi kehidupan mereka yang mereka inginkan itu seperti apa. Jadi mungkin lebih mudah untuk mencari kehidupan itu di dekat pesisir pantai. Kemudian adapun kondisi geografis masyarakat maritim itu ada dua, itu tergantung pada musim. Jadi tergantung pada musim karena apa? Jadi karena memang mereka itu adalah kerjanya sebagai nelayan. Jadi kalau memang musimnya tidak mendukung, otomatis mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di atas air tersebut. Kemudian tergantung pada pasar. Jadi sekian banyak ikan yang mereka dapat di atas airnya atau nelayan. Jadi jika memang pasarnya itu tidak ada, ya otomatis mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi percuma juga mereka mendapatkan hasil kerja dari mereka itu kan, dapatkan ikan kemudian bawa ke pasar, kemudian walaupun di sana nanti tidak punya harga yang sesuai mereka inginkan, otomatis tidak akan memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Jadi makanya dari itu, di masyarakat pesisir ini ada dua ketergantungan. Adapun kondisi geografis mereka itu kan tergantung dari pada musim dan pada pasar. Kemudian selanjutnya tinjauan geografis masyarakat kota. Jadi tinjauan kota, fungsi dan ciri-ciri kota. Fungsi kegiatan kota antara lain: yang pertama, pusat permukiman atau tempat bermukim, dominasi kegiatan non agraris, pusat pelayanan jasa dan perdagang, pemasaran hasil-hasil pertanian, distribusi kebutuhan terhadap hinterland. Kedua, ciri-ciri kota. Sebuah kota pun memiliki ciri-ciri fisik yang dapat dilihat dan dirasakan. Di antaranya tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan, tersedianya tempat-tempat untuk parkir, terdapatnya sarana rekreasi, sarana olahraga. Kota pun memiliki ciri-ciri kehidupan antara lain sebagai berikut: adanya pelapisan nasional ekonomi, misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi antara warga masyarakat setempat. Adanya penilaian berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi, dan kondisi kehidupan. Warga kota umumnya sangat mengaruhi waktu. Jadi kita langsung ya teman-teman, berdasarkan dari topik pembahasan kita dari awal itu, antara masyarakat, tinjauan geografis masyarakat desa, antara desa agraris, kemudian desa maritim, kemudian sekaligus dengan prospek perkembangannya. Kemudian saat ini kita membahas juga prospek perkembangan. Jadi yang pertama perkembangan desa. Pertama, potensi fisik. Jadi tanah mencakup sebagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya, misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
Kemudian air meliputi sumber dan fungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Kemudian iklim, kemudian lingkungan geografis. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Kemudian potensi non fisik. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotong royongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat, merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan masyarakat. Dan lembaga desa seperti Badan Perwakilan Desa atau BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD, ataupun yang lain-lainnya. Kemudian lembaga pendidikan di sekolah, perpus, dan yang lain. Kemudian lembaga kesehatan seperti puskesmas, posyandu. Kemudian lembaga ekonomi seperti koperasi unit desa, badan usaha milik desa atau BUMDes, pasar desa dan lumbung desa. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintah desa. Kemudian selanjutnya perkembangan kota. Jadi yang pertama, faktor manusia yang menyangkut segi-segi perkembangan penduduk kota, baik karena kelahiran maupun karena migrasi ke kota, segi-segi perkembangan tenaga kerja, perkembangan status sosial, perkembangan kemampuan pengetahuan dan teknologi. Faktor kegiatan manusia yaitu menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota, dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas. Faktor pula pergerakan yaitu sebagai akibat dari perkembangan yang disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatan akan menuntut pola perhubungan antara pusat-pusat kegiatan tersebut.